Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 9 ayat 18-20 demikian. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Saudara-saudara sekalian, boleh dikatakan semua orang mengenal Tuhan Yesus dari orang lain. Tetapi tahu siapa Tuhan Yesus hanya dari kata orang, bukanlah iman. Iman adalah mengenal Dia secara pribadi, karena kita memiliki relasi pribadi dengannya, dan mengalami Dia dalam berbagai aspek hidup kita, bukan kata orang. Walaupun mungkin pengenalan kita masih sangat sedikit, atau baru dalam tahap awal. Itulah sebabnya setelah bertanya kepada murid-muridnya siapakah dia menurut kata orang, Tuhan Yesus bertanya lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan tepat, Mesias dari Allah. Artinya, benih iman itu telah tertanam di hati Petrus. Walaupun untuk benar-benar mengenal Dia, Petrus masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dan pengalaman-pengalaman iman yang sangat banyak. Saudara, kita mungkin sudah tahu banyak tentang Tuhan Yesus dari orang tua, guru, teman, pendeta, dan lain-lain, atau bahkan membaca Alkitab sendiri. Tetapi sudahkah kita memiliki relasi pribadi dengan Dia? Seberapa jauh kita mengenal dan mengalami Dia secara pribadi? Tanpa semua itu, kita bukanlah orang beriman. Kita hanyalah orang beragama. Untuk menjadi orang beriman, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu mengaitkan kebenaran yang secara teori sudah kita ketahui dengan kenyataan hidup sehari-hari. Menggumulkannya dengan Tuhan untuk mencari pimpinannya secara spesifik, dan melakukannya dengan ketaatan mutlak. Saudara, memang tidak selalu mudah untuk melakukannya, sebab ada banyak kebenaran yang nampak mustahil untuk kita lakukan. Tetapi jika kita taat, maka kita akan mengalami pekerjaan Tuhan, mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Jika itu terjadi, maka iman kita pun bertumbuh, dan kita semakin mengenal Dia. Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10-11 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Amin.